menggugat Bapak yang semakin hari polanya semakin menjengkelkan. Ia tak pernah. Saya ingin ada korban pada diri saya dan juga Bapak saya, yang selama ini hanya ungkap-ungkap memarahi saya dan ibu saya. Sementara ibu hanya diam, ia tak pernah bersuara. Sekalinya bersuara, hanya tangisnya yang terdengar. Karena ini, izinkan saya memulai perkataan itu. Dan ini kisah perjuangan saya, menggugat Bapak. Cerita ini aku awali dari cermin. Sejak kecil, aku sangat mau melihat benda aneh itu. Ketika ingin berdandan, aku selalu pergi ke tengah pintu. Disitulah tempat paling nyaman untuk berdandan. Tetapi kelakuanku itu sangat dibenci oleh ibu. Ia selalu memarahiku, dan aku selalu jawab, aku bukan anak durhaka. Dia tidak pernah mempedulikanku. Diseretlah aku ke kamarnya dan membenamkan wajahku ke cermin. Sedari kecil, belajarlah bercermin. Dengan terpaksa, aku mulai bercermin. Cukup. Saudara-saudara, saya di sini bukan untuk berorasi ataupun memprovokasi. Ini tidak ada kaitannya dengan demo-demo di luar sana. Ya, pun saya membawa megafon. Ini hanyalah alat untuk saya bicara. Karena sekarang banyak orang-orang yang sok budak. Sebagai generasi muda, saya ingin suara saya didengar. Harus. Dan itu sah saja. Tapi jangan salah sangka. Harga tidak selalu kaitannya dengan uang. Tetapi harga diri juga bisa. Saya berada di rumah ini, atau lebih tepatnya di rumah bapak saya, tidak lain hanya karena masalah harga diri. Harga diri saya diremehkan, suara saya tidak didengar oleh bapak saya sendiri. Semakin didiamkan, semakin mengakar. Sebagai manusia, saya merasa harga diri saya dilecehkan. Berbagai cara sudah saya lakukan, tapi buntu. Orang yang sudah memiliki kekuasaan tidak mau mendengarkan saran, kritik, maupun permintaan. Ya, itulah penyakit orang yang sudah mempunyai kekuasaan. Tidak mau diusik. Tapi terus terang, saya berbicara tidak lain hanyalah untuk menggugat bapak saya. Saya ingin beban itu ada, beban pada diri saya dan juga bapak saya yang selama ini hanya duduk angkang-angkang di kursi kesayangannya. Bapak saya hanya memarahi saya dan juga ibu saya. Sedangkan ibu hanya diam, tak pernah bersuara. Sekalipun bersuara, terdengar hanya sebuah tangisan. Karena itu, izinkanlah saya memulai perban ini. Nah, inilah awal dari kisah saya. Cukup. Terima kasih. Pertama kali aku datang, aku disambut dengan hangat. Dalam hayalanku, aku bisa mengumpulkan banyak uang dengan cuma jadi babu. Bayangkan, 1 bulan gaji bersihnya 2 jeti, setara dengan gaji PNS di Indonesia.
Mulai hari pertama aku bekerja dengan sebaik-baiknya, membersihkan kaca, membersihkan meja, menyapu, membersihkan semuanya yang dalam rumah. Jangan sampai aku mengecewakan tuanku. Tapi beberapa hari menjelang seminggu, tingkah laku tuanku berubah menjadi 180 derajat. Dia menjadi buas. Di saat aku sedang membersihkan seperti biasanya, tiba-tiba aku ditendang. Sakit, aku terjatuh. Dan aku diam saja karena aku pikir mungkin aku melakukan kesalahan tanpa aku sadari. Keesokan harinya, mereka belum puas menyisaku. Nyonya tuan rumah ketika aku memasak air, nyonya tuan rumah menyiramku dengan air yang baru mendidih itu. Aku basah. Kukira badanku akan melepuh, tetapi hanya memerah saja. Hari itu, dalam kamar aku menangis sepuas-puasnya. Aku telah putus asa. Aku ingin pulang. Hampir setahun aku kerja di sini, belum mendapatkan gaji sebesar puluh. Meleset dengan hayalanku pertama kali aku datang, gaji tak dapat, malah penyiksaan yang aku dapat. Dan malamnya, aku berniat melarikan diri. Tapi malangnya nasibku. Tiba-tiba tuan datang ke kamarku. Aku heran kenapa dia datang ke kamarku sambil mengendap-endap. Pasti dia punya niat jahat. Ternyata benar. Dia pelan-pelan mengerangi tubuhku. Dan aku terus menolaknya. Jangan tuan, jangan. Nanti ada nyonya. Dan dia membantah, nyonya sudah tidur. Terlanjur, malam itu aku jadi bonekanya. Dia puaskan nafsu setannya kepadaku. Bukan sekali. Cukup. Ibu, di mana dirimu ibu? Anakmu ini terlalu merinduimu, terlalu menambahkan curahan kasih suci. Adakah semudah itu kau melupakan tubuh ini yang 9 bulan 10 hari di dalam kandung rahimmu? Aku mulai hidup dan membesar di dalam tubuhmu, mulai menerima nutrien yang terhadap dari arus salur placenta. Langkah demi langkah kau atur, lemah tak berdaya. Ibu, memani jernih melucur di kolam mataku. Aku menangis. Setelah melihat dirimu yang setiap detik berbisik-bisik dengannya. Pak Osman dan Makna menemanimu di rumah sakit. Saat-saat itu aku rasa kau memerlukan perhatian dan sokongan daripada insan-insan ini. Cukup. Ayah sekali. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Bapak sehat kan?
Oh, sehat. Saya mohon maaf bro kalau saya agak rancang mengirim surat ini. Gak apa-apa kok. Bapak masih kenal saya kan? Siapa ya? Itu Pak, anak yang paling ganteng. Oh iya iyalah. Kenal saya enggak Pak? Siapa sih? Itu Pak, anak yang suka ngaku-ngaku ganteng. Padahal sih kurang ganteng alias jelek. Kalau seorang guru lupa atau nggak kenal sama muridnya itu sih wajar, tapi kalau muridnya sudah pasti kenal sama gurunya, ya seperti artis dengan para penggemarnya. Cukup. Nah. Ayo silakan. Acan, semati. Kantong ini. Sungguh, aku melihat cakrawala di wajah. Bagaimana bisa? Angin begitu saja berhembus tanpa tanda tanya atas resahku ini. Resahku, andai saja engkau sudi bersandar di rembulan malam. Aku tahu, setiap malam kau mengendap-endap di antara detak jarum jam dindingku. Lalu mencari tahu sedang apa aku di tiap malam. Diam-diam kau berbaring di bawah jendela kamarku sambil menatap bulan di atas sana. Baginya aku adalah matahari esok yang dia pandangi dengan serasa takjub dan mampu membuat dia memberikan kehangatan asmara saat ia terbangun dari mimpi indahnya malam ini. Dia akan datang sebagai apa? Aku tak mau ia mementaskan peran yang tak kuinginkan. Ia boleh saja menjadi si Kartini, Sri Rama, ataupun bajingan Caligula. Yang penting jelas, tak boleh samar. Karena sebuah tokoh harus dihadirkan secara utuh, baik fisik maupun emosional. Kamu sekarang sedang apa? Apakah kamu memikirkanku seperti aku yang tidak henti memikirkanmu? Kekasih, adakah kesetiaanku terjawab dengan 1000 bunga cintamu? Kekasih, Cukup. Boleh. Saudara-saudara, sampai hari ini saya masih mempercayai Tuhan dengan segala skenario-nya. Pergantian malam dan siang, kehidupan dan kematian, untung dan rugi, marah dan cinta. Di dalam semua itu kita melingkar, menjalar, bahkan terpaku tanpa daya. Beragam kisah dilakoni, bermacam rasa yang terkadang menjelma seperti benang pusur.
Teramat berat bagi saya untuk berbagi kisah yang saya sebut episode daun merah. Bukan. Kasih besar suara. Karena menyangkut sisi hidup. Apa? Ih, belum sudah. Sudah. Oke, cukup.